Suara langkah kaki yang begitu terburu-buru terdengar. "Hei, kau mau kemana? Sarapan dulu," ajak Dev. "Sorry, aku ada janji penting hari ini. Aku pergi sekarang ya. Terima kasih untuk semalam." Pamit Albert meninggalkan Dev begitu saja. "Ceh, janji penting apanya? Paling juga mau bertemu dengan wanita itu," gumam Dev sembari menikmati sarapannya. Albert melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Untungnya semalam ia tidak lupa untuk meminta supirnya mengantarkan mobil ke rumah Dev, sehingga pagi ini dia tidak perlu lagi repot menyetop taksi seperti semalam. "Mami, hari ini kita ke rumah Oma?" tanya Arnold. "Iya sayang, oleh karena itu kita harus sudah siap sebelum dedimu sampai," kata Sena mengacak-ngacak lemari bajunya. "Aku sudah siap, Mamilah yang belum siap," kata Arnold menyilangkan kedua tangannya di dada. Ya, sekarang Mami mau bersiap. Kau mau menunggu dedimu sambil menonton TV?" kata Sena sembari melirik malas pada Arnold. Arnold pun keluar dari kamar Sena dan membiarkan maminya bersiap-siap. Ting tong, ting tong. Arnold berjalan membukakan pintu. Ceklek. "Hai San, apakah kalian sudah siap?" Di mana mamimu?" tanya Albert. "Aku di sini, tunggu sebentar," teriak Sena dari dalam kamarnya. Arnold mengajak Albert untuk menunggu Sena sembari menonton TV sembari menikmati camilan. "Dedi, kenapa wanita itu suka sekali mempersulit diri?" tanya Arnold. "Maksudnya?" tanya Albert. Kemudian ia bertanya pada maminya. "Kemarin aku bertanya pada mami, apakah Dedi dan mami akan menikah? Lalu mami jawab tidak mungkin, karena Dedi sudah memiliki tunangan. Lalu aku bilang kalau Dedi itu menyukai mami dan tidak mungkin menikahi dengan tunangan Dedi itu. Tapi mami malah menghindar dan mengalihkan pembicaraan. Padahal aku yakin kalau mami juga menyukai Dedi," kata Arnold panjang lebar. Benarkah? Bukannya mamimu membenci Dedi?" tanya Albert penasaran. Arnold menggelengkan kepalanya. "Mami terlalu angkuh untuk menyadari perasaannya Dedi," jawab Arnold yakin. "Lalu apa yang bisa Dedi lakukan agar mamimu menyadari perasaannya?" tanya Albert semangat. Arnold membuang nafasnya kasar. "Kalian ini sudah dewasa. Apa tidak malu untuk menanyakan hal seperti ini pada anak berumur 6 tahun? Kata Arnold menyindir dan mengerucutkan bibirnya. "Kalian sedang membicarakan apa?" tanya Sena yang tiba-tiba datang. "Tidak ada, ayo berangkat. Mam sudah menunggu kedatangan kalian," ajak Albert dengan senyuman. Dimension keluarga Nero. "Oma!" teriak Arnold berlari memeluk Jessica. "Wah, cucu Oma sudah datang. Oma sangat merindukanmu sayang," kata Jessica sembari memberikan kecupan di seluruh wajah Arnold membuat Arnold tertawa kegelian. "Selamat pagi Tante," sapa Sena. "Pagi juga Sena. Apakah kalian sudah sarapan?" tanya Jessica. "Sudah Oma, tadi sebelum kemari Dedi mengajak aku dan Mami untuk sarapan di luar," jawab Albert. "Mam, di mana Dad?" tanya Albert karena tidak menemukan keberadaan Jeremy. "Dadmu sedang ke kantor cabang yang ada di London. Baru saja berangkat," kata Jessica. "Oma, apakah ini untukku?" tanya Arnold memegang sebuah bola yang terlihat masih baru. "Ah iya, Oma sampai lupa, ini untukmu sayang. Opa yang membelikan begitu tahu kalau kau akan main ke sini kemarin," kata Jessica mengelus rambut kepala Arnold. "Terima kasih Oma, sampaikan pada Opa aku menyukai bolanya," kata Arnold tersenyum. "Apa sekarang kau ingin main bola San?" tanya Albert yang dibalas anggukan semangat oleh Arnold. "Kalau begitu, ayo kita ke halaman belakang," ajak Albert. Albert dan Arnold pun meninggalkan Jessica dan Sena yang masih berada di ruang tamu dan bergegas ke halaman belakang untuk bermain bola. "Bagaimana kabarmu Sen?" tanya Jessica. "Kabarku baik Tante," jawab Sena sopan. "Baguslah kalau begitu. Apakah sekarang kau bekerja?" "Iya Tante, aku beruntung perusahaanku yang sebelumnya memberiku izin untuk bekerja jarak jauh dan hanya akan memintaku ke sana bila terjadi problem di sana," jawab Sena. "Apakah kau tidak kerepotan mengurus Arnold sendiri semenjak kau juga harus bekerja? Kau bisa menitipkan Arnold di sini kalau kau mau," kata Jessica menawarkan. "Tidak Tante, Arnold adalah anak yang mandiri dan tidak pernah merepotkan sama sekali," kata Sena tersenyum. Sena,
Apakah Tante boleh menanyakan sesuatu? Silakan Tante. Menurutmu Albert itu bagaimana? Tanya Jessica sungguh-sungguh. Dia seorang daddy yang baik dan penuh kasih sayang dan perhatian Tante. Arnold sangat beruntung memiliki daddy seperti Albert. Kata Sena memuji Albert membuat Jessica tersenyum karena Sena tidak membenci Albert sama sekali yang ia kira. Apakah kalian tidak ada pikiran untuk menikah? Tanya Jessica dengan lembut meraih tangan Sena. Menikah? Maaf Tante, bukankah Albert sudah bertunangan? Tidak mungkin bagi kami untuk menikah, jawab Sena sembari menundukkan kepalanya. Sena, aku tahu apa yang sedang kau pikirkan sekarang. Kau tenang saja. Albert sendiri ingin memutuskan pertunangannya, karena sebenarnya pertunangan itu juga yang dilakukan bukan karena mereka saling mencintai, tapi karena paksaan kami sebagai orang tua demi kerjasama perusahaan. Sena hanya diam menyimak ucapan Jessica membuat Jessica menghela napas dalam-dalam dan mulai berbicara kembali. Albert tidak pernah terlihat sebahagia ini sepanjang hidupnya. Aku sebagai ibu sangat bersyukur dengan perubahan yang terjadi pada Albert setelah kehadiranmu dan juga Arnold. Kau tahu, Albert tidak pernah bertanya padaku tentang bagaimana ia menikahimu. Percayalah, Sen, Albert tidak mungkin sembarangan bertanya atau berbicara kalau dia tidak serius. Tante mohon, berilah Albert kesempatan. Pinta Jessica menatap lekat mata Sena. Tapi Tante, kata Sena terpotong. Sena, kau ada di sini. Refleks simpunya nama dan Jessica pun menoleh ke pemilik suara.